datang di hadirat-Mu dengan kerendahan hati ya Tuhan. Hamba yang mau menyampaikan sharing firman pada pagi hari ini Tuhan. Hamba yang tidak ada apa-apanya, hamba yang fasilida, biarlah Roh Kudus bekerja menerangi hati hamba, biar pakai bibir mulut hamba untuk menyampaikan kebenaran firman, biar keluar apa yang firman yang hidup yang dapat diimpartasikan kepada orang-orang yang mendengar, yang dapat mengubahkan hidup mereka menjadi semakin lebih baik, iman mereka semakin tumbuh. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami percaya firman-Mu akan memberi kekuatan bagi kehidupan kami, karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Pagi hari ini mungkin saya mau membawakan renungan firman My Best Legacy. Katakan warisan terbaikku. Kalau kita mendengarkan kata warisan mungkin ada di benak Bapak Ibu apa ya? Mungkin suatu harta ya, biasa ya Pak Ben ya. Iya. Bagi orang yang kaya mungkin seneng ya pembagian harta gitu ya. Tapi ketika kita orang yang nggak ada atau yang miskin ya pasti apa yang kita peroleh tuh harta apa ya, harta warisan ya. Di sini yang kita mau bicarakan di mana satu kunci kebahagiaan keluarga adalah mempersiapkan legacy atau warisan. Next Bu. Dikatakan warisan itu tidak hanya melulu bicara tentang harta. Kita tahu ya, nggak harta aja yang membuat orang bahagia ya gitu ya. Ada beberapa harta warisan yang bisa menguatkan kehidupan kita. Kita baca 2 Korintus 12 ayat 14. Bu Desi bisa dibantu, terima kasih sebelumnya. 2 Korintus 12 ayat 14. Sesungguhnya sekarang sudah untuk ketiga kalinya aku siap untuk mengunjungi kamu, dan aku tidak akan merupakan suatu beban bagi kamu. Sebab bukan hartamu yang kucari, melainkan kamu sendiri. Karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tualah untuk anak-anaknya. Yes, amin. Kita tahu orang tua kita yang mempersiapkan warisan ya bukan berupa harta, tapi ada warisan yang untuk mereka yang membawa mereka untuk hidup menjadi orang-orang yang benar, orang yang baik. Jika mendengar kata warisan ya, paling terlintas di benak kita adalah berupa harta, memang peninggalan orang tua. Tetapi kita juga pasti pernah mendengar orang berkata ketika kita melihat anak-anak kita gitu ya, oh anak-anak itu mewarisi keberanian ayahnya, atau anak itu cantik banget ya, jelas mewarisi dari ibunya katanya. Dengan kata lain, apapun yang kita miliki yang kemudian menjadi milik keturunan kita, semua itu dapat disebut warisan. Karena warisan itu sifatnya diturunkan, berarti dari atas ke bawah, dari orang tua kita kepada anak-anak kita sampai cucu kita ya, sampai ke bawah-bawahnya. Nah, setiap orang tua pasti ingin meninggalkan harta yang berharga untuk anak-anaknya yang sangat kita kasihi. Banyak orang tua sudah memikirkan bagaimana mereka sudah mulai menabung warisan bagi anak-anak mereka kelak. Tidak ada kata salah dalam hal ini, tetapi kita perlu juga mengetahui tidak selalu bicara soal harta ataupun aset yang ada. Ada warisan yang jauh lebih berharga dibanding harta benda dan bentuk-bentuk kekayaan lainnya, yaitu didikan dan warisan iman akan Kristus. Dikatakan didikan yang baik akan membentuk karakter yang kuat, mandiri, bertanggung jawab, dan takut akan Tuhan. Iman yang kita tunjukkan dalam sehari-hari akan menjadi teladan yang sangat berguna untuk menghadapi tantangan kehidupan yang pasti akan dihadapi oleh anak-anak kita. Karena itu jika kita rela bekerja keras ya mengumpulkan harta demi anak-anak kita, sudah seharusnya pula kita rela bekerja keras menggali dan merenungkan firman Tuhan
untuk mendidik dan membangun iman mereka sehingga warisan terbaik yang bisa kita tinggalkan akan menjadi kebahagiaan dalam keluarga. Boleh dibaca Roma 15 ayat 29, bisa dibantu Bu Desi? Sebentar. Ada Atau di yang lain yang slide-nya sudah, ya? Mungkin yang lain. nggak apa-apa yang lain yang bisa dapat, sudah buka. Pak Ben bisa bantu Roma 15 ayat 29. Roma 15 ayat 29 firman Tuhan, dan aku tahu bahwa jika aku datang mengunjungi kamu, aku akan melakukannya dengan penuh berkat Kristus. Amin. Amin. Kita tahu dalam bahasanya Rasul Paulus ya, aku datang melepaskan berkat rohani. Di situ berkat rohani bisa dikatakan warisan rohani ya, di mana pelayanan Paulus disertai kelimpahan berkat, ada kuasa, ada karunia, ada kehadiran Kristus di dalam pelayanannya. Kita yang melayani Tuhan juga dan gerejanya seharusnya juga mencari warisan atau kelimpahan yang sama dalam pelayanan yang seperti Paulus lakukan. Di sini ada perbedaan legacy atau inheritance. Di dalam bahasa Inggrisnya kedua-duanya itu menyatakan kata warisan ya, di mana inheritance adalah sesuatu yang berwujud yang kita berikan kepada keturunan kita. Jadi warisan yang berupa fisik atau wujud ya. Biasanya anak-anak terima dari orang tuanya, entah itu rumah, uang, semuanya yang berwujud atau merupakan fisik yang ada bisa kita lihat gitu ya. Tapi yang kita mau bicarakan di sini adalah legacy. Legacy itu adalah suatu yang kita tanamkan dalam diri seseorang ya, warisan yang kita tanamkan ya. Di mana warisan yang orang tuanya tanamkan kepada anak-anaknya seperti nilai-nilai hidup, prinsip-prinsip, etos kerja, iman, gaya hidup yang diturunkan kepada anak-anaknya. Dua-duanya adalah warisan. Tapi mana yang lebih penting atau berharga? Bahwa dua-duanya penting dan kita terima. Kalau ada salah satu yang lebih berharga, siapapun orangnya, mau melakukannya, kita dapat meneruskan, ialah legacy. Kita prioritaskan meneruskan legacy ketimbang sekedar inheritance. Legacy mungkin bukan sesuatu yang kelihatan menarik ya, tetapi kita bisa mengubah hidup seseorang dan menghasilkan sebuah kehidupan yang berdampak dan menjadi berkat. Next Bu. Kedua, warisan legacy yang kita teruskan ya kepada keturunan kita. Pertanyaannya, warisan legacy apa yang dapat kita terima sebagai anak-anak rohani dan warisan apa saja yang kita teruskan kalau kita sebagai orang tua? Pertama, warisan iman. Kita baca 2 Timotius 1 ayat 5, bisa dibantu Bu Desi? Terima kasih. 2 Timotius 1 ayat 5, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Amin. Dikatakan di sini iman yang tulus ikhlas adalah iman yang tidak pura-pura dan iman yang menguat dari hati, yang keluar dari hati kita ya. Iman yang seperti ini yang mau kita teruskan kepada generasi kita ya, ke generasi berikutnya. Iman yang pertama hidup dari nenekmu Lois dan ibumu Eunike, dan juga aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Dalam dirimu sini kita tahu itu adalah Timotius. Saya percaya warisan iman saudara tidak akan terhenti ke generasi berikutnya ya. Generasi berikutnya terus diimpartasikan oleh warisan iman. Karena Allah kita ada Allah yang mengerti prinsip warisan ilahi, di mana seorang bapa mendidik anaknya dengan sangat baik tentang iman percaya kepada Tuhan, bagaimana menyenangkan hati Tuhan dengan hartanya, dan bagaimana seorang ayah menekankan bahwa yang nomor satu haruslah Tuhan. Ini warisan dari orang tua, yaitu nilai-nilai kehidupan
iman percaya kepada Tuhan membawanya pada hidup yang jauh berkualitas. Next, Bu. Billy Graham mengatakan the greatest legacy one can pass on to one's children and grandchildren are not money or other material things accumulated in one's life, but rather a legacy of the character and fight. Mungkin di dalam bahasa Indonesianya, warisan atau legacy terbesar yang bisa Anda berikan kepada anak cucu Anda bukanlah uang atau kekayaan material yang Anda kumpulkan, tetapi warisan karakter dan iman. Kita baca 2 Timotius 3 ayat 10 sampai 11, bisa dibantu Bu Desi. 2 Timotius 3 ayat 10 sampai 11. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Kita tahu itulah yang dilakukan oleh Timotius terhadap bapak rohaninya Paulus ya. Sebagai bapak rohani, Paulus pasti bukanlah seorang yang sempurna, juga memiliki banyak kekurangan. Tetapi Timotius tidak pernah membesar-besarkan kekurangan yang ada pada Paulus. Sebaliknya ia meneladani apa yang ada pada Paulus, yaitu ajarannya, cara hidupnya, pendiriannya, kesabarannya, kasihnya, dan kesetiaannya yang di ayat 10 itu. Bahkan dia ikut menderita bersama dengan Paulus. Sebagai anak rohani yang baik, Timotius tidak hanya mencari kesenangannya sendiri, tapi dia ikut menderita bersama penderitaan Paulus. Apakah kita sudah bersikap seperti itu juga kepada bapak rohani kita? Apakah kita mengambil teladan dari bapak rohani kita atau kita malah mencari pengajaran dari orang lain untuk menyerang bapak rohani kita sendiri? Sadarilah bahwa anak yang baik yang berhak menerima warisan yang terbaik dari bapaknya adalah anak yang mengikuti teladan bapaknya dan akan mensupport semua yang dilakukan oleh bapak rohaninya sehingga mendatangkan berkat dan anugerah Tuhan yang sangat besar dalam hidup kita. Kalau kita bisa menjadi anak rohani yang terbaik, maka kita akan bisa menerima warisan rohani yang terbaik dari bapak rohani kita. Miliki komitmen dan kesetiaan kepada tudung rohani yang Tuhan berikan di menara doa segala bangsa ini, sehingga kita bisa menerima warisan kekayaan rohani yang terbaik yang sudah disediakan Tuhan. Kita tahu kita punya bapak rohani Pastor Yesil Hebron ya. Itulah bapak rohani kita yang kita banyak memberikan warisan-warisan iman kepada kita ketika orang tua kita tidak bisa memberikan warisan iman kepada anak-anaknya. Kita punya suatu bapak rohani Pastor Hebron ya yang mengajarkan prinsip-prinsip hidup lewat kebenaran firman, yang itulah yang akan menjadi kelak bagi kita sebagai warisan iman yang sudah disampaikan Tuhan pakai lewat Pak Hebron, Pastor Hebron untuk kita. Kita percaya bahwa kita akan mendapatkan warisan iman yang dapat kita impartasikan kepada anak-anak kita juga, agar anak-anak kita punya kehidupan rohani yang baik dan hidup berkualitas di dalam Tuhan. Next, Bu. Yang kedua, warisan kedisiplinan ya. Kita baca Amsal 13 ayat 24, saya baca ya. Siapa yang tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa yang mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. 1 Raja-Raja 1 ayat 6. Selama hidup Adonai ayahnya belum pernah menegur dia dengan ucapan, "Mengapa engkau berbuat begitu?" Ia pun sangat elok perawakannya dan dia adalah anak pertama sesudah Absalom. Kita tahu gara-gara tidak menggunakan tongkat disiplin, Daud gagal mendidik anaknya dengan baik, si Adonai ini ya. Di dalam Raja-Raja 1 ayat 6 menceritakan bagaimana selama hidupnya Adonai boleh seolah-olah memiliki segalanya. Mungkin kekayaan orang tuanya ya dari bapaknya Daud, tetapi dia tidak pernah menerima teguran dan hajaran dari ayahnya. Kita percaya itu sebabnya dalam hidupnya selalu ada kurang dalam dirinya. Akibatnya dia bertindak gegabah.
mendeklarasikan diri sebagai raja sekalipun dia tidak dipilih oleh ayahnya. Ini yang di akhirnya mengakibatkan dia celaka. Memang hajaran bagi kita itu tidak enak ya, menyakitkan. Ibarat obat itu begitu pahit ya. Ya kalau kita dihajar oleh orang tua kita di dalam pengertian diberikan norma-norma kehidupan yang baik ya. Tetapi ketika kita diberikan di waktu yang tepat dan dosis yang tepat seperti makan obat ya, maka akan mendatangkan kesembuhan bagi diri seorang ya. Ingatlah bahwa disiplin adalah warisan yang sangat dibutuhkan oleh anak-anak Anda. Di satu sisi kita harus mengasihi, tapi di sisi lain kita harus mendisiplinkan gitu. Jadi kalau kita punya anak ya, memang kadang-kadang ada orang tua menghajar anaknya ya. Tapi itu juga mengingatkan kita bahwa kita juga harus mendisiplinkan anak itu sedemikian rupa agar anak itu boleh menjadi hidupnya disiplin gitu ya. Dimana harus ada keduanya, maka anak-anak kita bisa menangkap pelajaran yang baik dari disiplin yang kita berikan. Jangan mendisiplinkan karena emosi untuk melampiaskan amarah dan kebencian yang akan menimbulkan kebencian dan akar pahit dalam diri anak-anak kita. Berikan disiplin yang benar, maka itu akan menjadi warisan atau legacy yang luar biasa bagi anak-anak kita, dan didik mereka dengan kasih. Tentunya kalau kita mendidik anak-anak juga harus ada kasih ya, tidak hanya mengikuti keinginan emosi kita, memukul atau menghajar dia untuk menjadi anak yang penurut, tapi kita melalui kasih seperti Tuhan mengasihi kita dan kita juga mengasihi Tuhan. Gitu. Di saat Tuhan masih memberi kesempatan kita mendampingi mereka, sebagai orang tua yang baik kita harus selalu berjuang meneruskan warisan kedisiplinan kepada anak-anak kita, sehingga dengan warisan terbaik kita tinggalkan, kebahagiaan keluarga kita akan semakin mengakar kuat. Saya mungkin memberi sedikit kesaksian di mana kita mungkin keluarga saya dulu ya hidup sebagai orang tua yang pas-pasan ya. Kita sampai saya besar, saya nggak mendapatkan warisan mungkin seperti harta atau apa, tapi dia mewariskan suatu kedisiplinan ya, ketika mungkin karena mereka bukan Kristen tapi mereka mengajarkan prinsip-prinsip hidup di dalam diri saya supaya disiplin di dalam segala hal, maupun dia mengajarkan bagaimana cara dagang gitu ketika masih dagang gitu ya. Jadi kita dididik secara disiplin meskipun kita belum sebagai seorang Kristen. Ya itulah yang sebagai warisan dari orang tua kita yang mungkin orang kita bukan seorang yang Kristen gitu ya. Itu yang saya terima ya, yang bukan sebagai warisan harta yang saya terima. Yang ketiga, warisan pernikahan yang bahagia. Next Bu. Boleh dibaca Mazmur 128 ayat 3 sampai 6. Mazmur 128 ayat 3-6, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Amin. Di dalam Mazmur 128 ini tak hendak menafikan atau menyangkal ya peran ibu gitu ya. Pemazmur menyatakan bahwa dari dalam keluarga akan hadir anak-anak yang seperti tunas pohon zaitun, yaitu anak-anak yang baik, tunas harapan bagi kehidupan, yang menjadi berkat bagi sesama, tetapi dengan catatan penting. Jika mereka tumbuh dalam asuhan orang tua yang takut akan Tuhan, mereka akan menjadi seorang anak-anak yang tumbuh menjadi baik di dalam hidupnya. Setiap orang yang mewariskan rumah tinggal atau harta kekayaan bagi anak cucu, tidaklah salah kita memberikan sesuatu. Ada jauhnya lebih berharga dibandingkan warisan yang berupa harta benda, yaitu rumah tangga atau keluarga yang utuh dan bahagia. Banyak orang yang berfokus mewariskan rumah mewah, kekayaan dunia pada anak-anaknya, tetapi tidak memberikan kebahagiaan kepada mereka. Justru
Rumah tangga yang utuh dan bahagia itu adalah warisan yang jauh lebih berharga dibandingkan harta duniawi. Kita percaya inilah modal kebahagiaan seorang anak yang sesungguhnya. Anak yang lahir dan bertumbuh dalam keluarga yang utuh dan bahagia akan memiliki perkembangan fisik, kejiwaan, dan mental yang sehat. Anak yang tidak menyaksikan pertengkaran hebat orang tuanya akan memiliki rasa aman dan percaya diri. Mereka akan memiliki pola pikir positif, dan pada saat si anak bertumbuh dewasa, ia akan menemukan hidup yang tepat karena sang anak melihat teladan dari keluarganya. Oleh karena itu, mulai hari ini kita harus komitmen untuk terus memperjuangkan pernikahan kita dan senantiasa melibatkan Tuhan, sehingga akar kebahagiaan dalam keluarga bisa bertumbuh semakin kuat, dan kita bisa memberikan warisan yang terbaik bagi anak cucu kita. Rumah tangga yang utuh dan bahagia adalah warisan yang lebih berharga daripada rumah mewah. Amin, Bapak Ibu. Yang keempat, next, warisan nama baik. Boleh dibaca Bu Desi, dibantu Amsal 22 ayat 1 sama Rut 2 ayat 10 sampai 11. Amsal 22 ayat 1, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Rut 2 ayat 10 sampai 11. Amin. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, "Mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu, sehingga Tuhan memperhatikan aku padahal aku ini orang asing?" Boas menjawab, "Telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu dan bapakmu dan tanah kelahiranmu, serta kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal." Amin. Saya temukan situ mertuamu itu berarti itu Naomi ya. Berbicara tentang menjaga nama baik di sini di Rut 2 ini kita dapat belajar dari kisah Naomi ya. Naomi adalah seorang yang dikenal baik oleh orang-orang di kotanya. Nama baik Naomi pun memberi pengaruh baik pada hidup Rut menantunya. Rut adalah orang yang sangat baru di kota itu dan tidak ada orang yang mengenalnya. Itu semua karena Rut membawa nama Naomi. Bagaimana jika nama Naomi adalah nama yang terlanjur buruk di mata orang-orang, maka hal itu pun bisa memberi dampak negatif dalam kehidupan Rut pula. Di dalam Amsal 22 ayat 1 tadi Raja Salomo pun memberi pesan penting. Menjaga nama baik bukan berarti kita selalu menjadi gila hormat atau berusaha untuk mencari muka agar terlihat hebat. Menjaga nama baik adalah bagaimana kita meninggalkan sebuah legacy atau warisan atau keteladanan hidup yang memberi dampak dan pengaruh pada generasi berikutnya. Tidak ada kata terlambat untuk berubah dan mulai untuk mempersiapkan warisan terbaik yang bisa kita wariskan bagi anak-anak cucu kita selama kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Mungkin di akhir dari sharing firman kita ada peribahasa, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Artinya setiap orang yang sudah meninggal pasti akan dikenang sesuai dengan perbuatannya di dunia. Kita percaya kita juga sebagai orang tua akan mewariskan nama baik kita kepada anak-anak kita agar mereka dapat mengenang kehidupan kita. Masih ada waktu ya, boleh saya nyanyi satu lagu. Saya mau menyanyikan bahwa di Menara Doa Segala Bangsa ini adalah keluarga besar. Saya mungkin keluarga besar bagi teman-teman yang ada di Zoom ini. Amen. Kita tahu bahwa Menara Doa Segala Bangsa ada keluarga kedua dari kita ya, yang bisa mensupport kita seperti Pak Hebron yang memberikan warisan-warisan iman yang bagi kita untuk bertumbuh semakin hari semakin hidup baik, hidup bertambah, iman kita naik level ya. Saya mau nyanyikan lagu ini mungkin.
Kedengeran ya suaranya ya? Dengar. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Haleluya. Ini keluarga kami ya Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku sampai akhir hidupku, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayani-Mu, ku bahagia jadi keluarga Allah. Ini keluarga kami ya Tuhan, keluarga besar Menara Doa Skala Bangsa. Kami tahu Tuhan Kau telah memberikan kami suatu keluarga Allah di mana kami boleh ada bersama-sama berkumpul. Hinaraba Shandara Bapa Papa. Iaraba Shandara Basika Rabasika Rabase. Haleluya, terima kasih Tuhan buat Menara Doa Skala Bangsa. Haleluya. Kita nyanyikan sama-sama. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku kami Tuhan, jagaiku dan seisi rumahku sampai akhir hidupku Tuhan, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayani-Mu, ku bahagia jadi keluarga Allah. Terima kasih Tuhan. Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayani-Mu, ku bahagia
jadi keluarga Allah. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya ini keluarga kami Menara Doa Skala Bangsa Tuhan. Firman-Mu sudah stop sampai di sini, tapi kami percaya kuasa-Mu mengalir atas keluarga kami di Menara Doa Skala Bangsa Tuhan, mengimpartasikan kepada mereka bahwa mereka juga akan mewariskan warisan yang terpenting di dalam kehidupan anak-anak mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan buat renungan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya ketika kami menerima warisan iman, kedisiplinan, pernikahan yang bahagia dan nama baik, kami percaya kami boleh hidup berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin.